Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu bisa menghadiri undangan saya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif sebagai persyaratan untuk pengerjaan tugas pada program Guru Penggerak Angkatan 7 tahun 2022 tahun 2023. Baik, mungkin dalam benak kita ketika kita membaca istilah budaya positif, apa yang terbayang pada pikiran kita? Kebiasaan, hal-hal yang positif gitu ya. Ya, baik. Nanti insya Allah tidak jauh berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Bapak Ibu semuanya. Tapi nanti mungkin ada beberapa istilah yang kita baru mendengar sekarang. Baik, ini adalah konsep inti atau yang utama pada modul budaya positif ini. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi itu sama dengan miskonsepsi, jadi anggapan yang keliru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seakan-akan guru itu bisa mengontrol murid. Apakah benar demikian? Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu semuanya adalah ilusi atau miskonsepsi yang banyak dialami oleh kita ya, selaku guru dalam mendidik peserta didik kita. Yang pertama kita bahas yang tadi, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Mungkin ini banyak kita jumpai ketika kita mendisiplinkan murid. Ini kalau bukan wali kelasnya ini kok gak nganut gitu ya. Nah, karena di situ siswa tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol guru yang bukan wali kelasnya. Bisa jadi wali kelas pun ketika awal-awal menangani siswa di kelasnya juga mengalami hal yang sama. Sulit mengontrol muridnya karena saat itu mungkin belum ada klik antara guru dengan muridnya. Bisa dipahami ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah salah
berusaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi yang kedua ini, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat memakan karakter. Mungkin ada beberapa yang bisa benar ya, tetapi tidak semua siswa kan kuat untuk dibuat seperti ini. Ada yang ketika dikritik dan dijadikan dia itu merasa bersalah, dia malah down. Seperti itu. Yang ketiga, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Jadi kita selaku guru juga hendaknya sangat berhati-hati juga dengan ucapan kita. Mungkin menurut kita lembut ucapan itu, tetapi di hati murid bisa jadi itu sangat melukai atau menyakiti. Sakitnya bisa di mana-mana. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika ada beberapa anak ketika diterasi itu bukannya malah lembek, malah lembut, tetapi dia malah menjadi keras hatinya, malah melawan. Atau bisa jadi dia karena takut, dia akan menyimpan dendam, menyimpan bara amarah yang suatu saat akan dilampiaskan di waktu lain atau kepada orang lain. Sekarang yang poin berikutnya adalah paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Ini seperti yang sudah sering kita terima ketika mengikuti kegiatan diklat kurikulum merdeka ya. Jadi yang biasa kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila, di situ ada 6 aspek. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, ya, sudah apa ya? Biasanya sudah dinyanyikan sama anak-anak di kelas. Ya. Intinya di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi itu memberikan pembelajaran sesuai dengan karakter murid. Artinya pembelajaran itu harus berpusat pada murid atau pada siswa. Mungkin kita sudah sangat sering sekali mendapatkan materi seperti ini,
Berdiri apa duduk? Ya, berdiri. Yang ini loh, yang lagu yang biasanya Bapak Ibu berikan di kelas itu ya. Nah, lagu profil pelajar Pancasila ini kan ada gerakannya ya. Nah, kita sepakati gerakannya. Mengikuti videonya aja ya gerakannya, perhatikan dulu nanti kita ikuti. Bapak Ibu, untuk materi berikutnya tentang eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Berikut ini adalah pendapat-pendapat yang menjadi landasan pada disiplin positif yang akan kita bahas. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, sebagaimana yang pernah ditulis oleh William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini, seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan, sebagaimana yang pernah ditulis oleh Gosen tahun 1998. Dan yang ketiga,
Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila sebagaimana yang terdapat pada kurikulum Merdeka. Berikutnya tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini yang pada umumnya terjadi di lingkungan sekitar kita. Ya, bisa dimanapun di lingkungan kita. Berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi itu tahapannya ya, disiplin positif. Tujuannya adalah ke tahap yang terakhir itu memunculkan menumbuhkan kesadaran intrinsik dari dalam diri murid tersebut. Nah, disiplin positif akan tercapai jika kebutuhan dasar manusia tercukupi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup yang meliputi makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua, kasih sayang dan rasa untuk diterima. Seperti contohnya rasa diterima, dipedulikan, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, artinya kita tidak dikucilkan oleh lingkungan kita, gitu ya. Berarti kita sudah terpenuhi kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, diakui dan didengar. Yang kebutuhan yang keempat berupa kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, yakni kebutuhan yang berupa kesenangan, seperti bermain, humor, bercanda, tertawa, dan lain-lain. Dari kelima kebutuhan dasar tersebut, maka jika sudah terpenuhi, maka disiplin positif akan tercipta dengan sendirinya, muncul dari dalam diri siswa tersebut. Berikut adalah contoh kasus ya. Nanti kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada kasus tersebut. Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi.
Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di situ? Kesenangan ya. Kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi, maka ini juga akan menimbulkan problem ketika kita ingin menerapkan budaya positif di sekolah. Mungkin tidak sadar ketika ada siswa yang menyanyi suaranya gak enak, padahal dia ingin menyanyi. Kita menegur, kamu itu menyanyi apa korak-korale? Misalnya begitu. Mungkin kita menganggap guyon ya, tapi mungkin siswa yang mentalnya nggak kuat, dia bisa tersakiti. Yang kedua, ibu guru menyapaku hari ini. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai penjepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di sini? Kasih sayang dan rasa diterima bisa. Terus apa lagi? Sudah itu ya. Yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin teman-temanku di depan kelas. Nah ini juga secara tidak sadar kita sedang membuat siswa merasa bersalah, merasa malu. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di sini? Harga diri, harga dirinya runtuh karena merasa terhina. Ya. Mungkin guru tidak ada niat untuk merendahkan. Iya, mungkin memberi motivasi. Gambarmu kok lele, gak iso kasih ngambil mana. Mungkin seperti itu. Tapi bisa jadi siswa itu sudah berusaha maksimal dan itulah gambar yang terbaik yang dia hasilkan pada hari itu. Tetapi tidak mendapatkan penghargaan, malah mendapatkan cacian seperti itu ya. Sehingga menjadikan murid semangatnya menurun atau down. Berikutnya ini ada contoh kasus, apakah bisa dibaca tulisannya? Ya, ada kemiripan karakter tapi tidak disengaja ya. Di sini ada contoh kasus. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru, ditugaskan di SD Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun, ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya dan dengan frontal mengemukakannya di depan rapat guru mingguan. Salah satunya adalah Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik jika responnya seperti di kolom sebelah kiri di slide berikutnya. Bila Anda berada dalam posisi Pak Zulfikar dan mendengar informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan hal itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar pada Pak Malik ya harusnya,
pada Pak Malik agar kebutuhannya terpenuhi. Oke, kita lihat di sini kemungkinan jawabannya. Ini adalah beberapa kemungkinan jawaban dari Pak Malik. Kemungkinan jawaban yang pertama, dia disengaja karena dia senang melihat kepala sekolah baru tersebut kebingungan ketika ditanya di forum rapat. Berarti kebutuhan yang ingin diperoleh oleh Pak Malik tadi ada kesenangan, karena dia merasa senang melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira tindakan kita bagaimana? Tadi kan disebutkan kita itu berada di posisi Pak Zulfikar. Terus kita mendapat jawaban dari Pak Malik, jawabannya seperti ini. Kira-kira apa jawaban kita yang kira-kira tepat gak perilaku Pak Malik yang seperti ini? Menurut panjenengan kurang tepat ya. Berarti dalam hal ini kita memang memiliki kebutuhan kesenangan yang perlu dipenuhi, tetapi kesenangan kita kan juga dibatasi oleh kesenangan orang lain juga. Jadi tidak bisa melampiaskan kesenangan kita sewenang-wenang. Jadi mungkin nasihat terbaiknya mungkin bisa seperti itu. Jadi kesenangan kita juga dibatasi oleh kesenangan orang lain. Kemungkinan jawaban yang kedua, ya biar dia kenal sama aku dan aku ingin nantinya bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih, cari perhatian gitu ya. Nah, berarti kebutuhan yang ingin dicapai oleh Pak Malik di sini cinta dan kasih sayang. Nah, kira-kira nasihat terbaik apa yang bisa kita berikan untuk Pak Malik ini? Begitu ya. Boleh cari perhatian, tetapi dengan cara yang positif, begitu ya, positif. Dengan prestasi tadi salah satunya. Kemungkinan jawaban yang ketiga, saya sebenarnya gak paham beliau berbicara apa tadi di forum rapat, makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku guru yang senior di sini kelihatan tidak paham. Jadi kebutuhan apa kira-kira di sini? Penguasaan. Dia ingin terlihat berkuasa karena sebagai guru yang senior. Tidak mau terlihat gak nyambungan gitu ya. Umumnya kan seperti itu. Senior itu kan ingin lebih terlihat berwibawa, lebih terlihat punya power gitu ya. Ditanya lembaga seperti itu. Kemungkinan jawaban yang keempat, gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali ya. Bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja. Gak ada cara lain untuk menyampaikan materi dia. Jadi dalam hal ini dia kebutuhan yang ingin dicapai adalah kebebasan. Nah, nasihat terbaik apa yang bisa kita berikan kepada Pak Malik dalam hal ini? Sama seperti yang pertama tadi ya, bahwa kita bisa mendapatkan kebebasan kita, tetapi kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Berikutnya untuk materi selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Tadi sudah sempat disinggung sedikit. Yang pertama,
manusia melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Dalam hal ini motivasi yang dia cari itu adalah yang dia tampakkan itu adalah motivasi eksternal. Artinya dia melakukan sebuah tindakan itu berdasarkan pengaruh dari luar, takut dihukum, untuk menghindari ketidaknyamanan dan lain-lain. Mungkin takut dengan atasan salah satunya. Maka di sini ada benak yang terpikirkan oleh orang tersebut adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Misalnya mengikuti guru penggerak, motivasinya apa? Nah, kalau motivasinya takut dipanggil kepala sekolah, berarti motivasinya masih motivasi eksternal. Yang berikutnya, motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ingin mendapatkan penghargaan. Ini juga masih motivasi internal. Dalam benak orang tersebut, yang terpikirkan adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya. Jadi masih mengharap sesuatu dari orang lain, mendapat pangkat, hadiah, pujian itu termasuk ya. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri, motivasi internal dan tujuan disiplin positif. Dalam benaknya akan terucap seperti ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya tidak melakukannya. Jadi diharapkan kita bisa motivasi yang kita miliki ini masih motivasi yang berasal dari internal, dari kemauan diri kita sendiri, bukan karena pengaruh orang lain atau ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain. Berikutnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sudah familiar kita dengar ya, konsekuensi juga. Kalau restitusi mungkin jarang kita dengar. Oke. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi ini yang umum terjadi pada lembaga-lembaga sekolah yang kita tahu itu adanya hukuman sama konsekuensi. Jika ada siswa melanggar, dihukum, atau dikasih konsekuensinya apa kalau melanggar peraturan sekolah, bisa membersihkan halaman gitu ya, atau apalagi biasanya yang umum disuruh menghafalkan, baca istighfar gitu ya. Nah itu adalah konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Berikutnya yang ketiga adalah restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain sebagaimana pernah atau yang sudah ditulis oleh Gosen pada tahun 2000.
merupakan ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang kita bahas kenapa paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut adalah identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal apabila kita memberikan hukuman. Identitas sukses apabila kita mendisiplinkan. Dalam hal ini disiplin ada dua macam, berupa konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu jika berupa hukuman. Jika disiplin dalam bentuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Jika restitusi merupakan pilihan. Jadi siswa bisa memilih. Jadi dalam kaitan untuk menumbuhkan budaya positif pada murid. Yang kedua, jika hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Jika restitusi yang kita berikan, maka akan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Yang berikutnya, untuk hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Berikutnya, murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan untuk restitusinya, murid atau anak mendapat penguatan. Dan yang terakhir, perilaku positif agresif meningkat jika kita berikan hukuman, ya. Kemudian jika kita berikan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dan jika kita menerapkan restitusi, maka masalah akan terpecahkan. Ini ada studi kasus yang kedua. Bisa terlihat ya? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak itu tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya.
apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IVA? Tidak ya? Kalau tidak setuju, alasannya kenapa? Ya, betul sekali ya. Jadi menjatuhkan mental murid kita. Dilihat dari apa yang tadi sudah kita pahami bersama, kira-kira tindakan Pak Seno tersebut yang dilakukan terhadap IVA itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Oke, bagus sekali. Serah tersebut semuanya, tepuk tangan. Berikutnya tentang 5 posisi kontrol restitusi. Maksudnya posisi kontrol ini posisi kontrol sebagai guru. Guru dalam melakukan restitusi itu ada 5 posisi kontrol ini. Yang pertama sebagai penghukum. Contohnya tadi seperti yang dilakukan Pak Seno pada studi kasus 2 tadi. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kira-kira posisi kontrol mana yang sudah atau yang sudah sering kita terapkan? Yang pertama sebagai penghukum. Contohnya gurunya berucap seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, jika kita melakukan ini, maka kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, berarti membuat siswanya menjadi merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini posisi kontrol sebagai teman. Yang ketiga sebagai pemantau. Dalam hal ini pemantau itu dia biasanya berpegang teguh pada aturan. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Oke, misalnya pada hari Senin ada siswa yang tidak pakai seragam lengkap, dibilangnya seperti ini gitu ya. Sudah tahu hari Senin adalah hari kedisiplinan, harus pakai seragam dan atribut lengkap. Sudah ada peraturannya, apa konsekuensinya? Nyapu halaman misalnya. Ini termasuk guru yang memposisikan diri sebagai pemantau. Dan yang terakhir, ini yang diharapkan bisa dilakukan oleh semua guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi siswa diberi pilihan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sehingga ketika siswa melanggar itu diberi pertanyaan seperti ini, siswa sudah tahu, oh saya kesalahannya di sini. Kemudian dia mau memperbaiki kesalahannya seperti ini. Jadi dia diberi pilihan. Sekarang ada kasus yang ketiga, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku tulis dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi.
karena siswa tersebut datang terlambat ke sekolah. Kira-kira ini sebagai hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Nah sekarang keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Ini ada peraturan seperti ini yang ada di masyarakat kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? 3M itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, kenapa kita membuat keyakinan? Karena di sini diharapkan keyakinan itu dapat menimbulkan motivasi intrinsik. Sementara jika peraturan itu biasanya motivasinya adalah eksternal. Seperti contoh pakai helm, itu kan karena biar tidak ditilang polisi. Jadi kan dia motivasinya eksternal. Mengapa 3M? Agar apa? Agar tidak tertular penyakit misalnya. Berarti lebih takut. Mengapa harus datang tepat waktu ketika menghadiri pelatihan? Karena takut dihukum misalnya. Berarti motivasinya motivasi ekstrinsik dari luar. Sedangkan dengan keyakinan kelas kita harapkan motivasi yang timbul itu berasal dari dalam diri siswa tersebut atau motivasi intrinsik. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Contoh peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di sini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas itu berupa hal umum yang positif yang diakui kebenarannya secara universal, seperti tanggung jawab. Itu kan berarti nilai positif yang diakui secara universal gitu ya, oleh suku apapun, agama apapun pasti akan mengajarkan tanggung jawab ini. Kemudian peraturan kelas contoh berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Peraturan kelas, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Dalam peraturannya. Sementara dalam keyakinan kelas itu bisa berupa keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Di sini keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Nah, di sini perbedaan keyakinan dan peraturan dalam bersikap positif. Ketika
ketika kita bersikap positif, maka yang tampak itu adalah beribadah tepat waktu. Tidak tampak seperti terlambat menjalankan ibadah dan seterusnya. Oke, ada beberapa contoh itu. Kemudian percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Yang tampak seperti mengucapkan terima kasih, tidak tampak seperti sulit berterima kasih. Nah, ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Bentuknya segitiga seperti ini, ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan ketika kita menerapkan budaya positif dengan cara restitusi, digambarkan segitiga seperti ini. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan siswa yang paling bawah sendiri. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi gurunya menyampaikan kepada muridnya seperti itu ketika ada murid yang sedang melanggar peraturan sekolah. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Ini kita tahapan pertama itu menstabilkan, menenangkan seperti itu, ya. Jadi biasanya ketika ada siswa yang melanggar, itu kan dia takut. Maka kita harus menstabilkan siswa tersebut terlebih dahulu atau menenangkannya. Tahapan selanjutnya yaitu validasi terhadap tindakan yang salah yang sebelah kiri. Contoh yang disampaikan oleh guru kepada muridnya, di sini di tahap validasi tindakan yang salah, guru menyampaikan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi ditanya alasannya, kenapa siswa tidak disiplin atau melanggar peraturan sekolah, seperti misalnya salah memakai seragam atau atribut tidak lengkap. Itu ketika kita menanyakan alasan siswa tersebut melakukan kesalahan, kita berarti berada di tahapan validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi keyakinan kelas yang telah dilanggar itu ditanyakan. Karena itu sudah diyakini di kelas, siswa pasti sudah memahaminya. Terus kemudian dia diberi pertanyaan seperti ini, kamu ingin menjadi seperti apa? Atau kamu akan melakukan apa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jadi siswa di sini ditanya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Dia berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Nah, dari ketiga tahapan ini, biasanya yang sering kita lakukan mungkin di tahap 1 dan 2, ya. Di tahap 3 mungkin kita masih jauh. Ini adalah rangkuman dari apa yang tadi sudah kita bahas, ya, tentang disiplin positif, mulai teori kontrol dan seterusnya. Dan terima kasih, itu tadi pemaparan dari saya tentang penerapan budaya positif di sekolah. Harapan kami dengan kegiatan seperti ini bisa memberikan manfaat untuk kita, untuk lembaga kita, untuk lebih bisa menerapkan budaya disiplin di sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadiran undangan yang saya berikan ke Bapak Ibu semuanya. Mari kita akhiri, atau jika ada pertanyaan
Kita akhiri kegiatan pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memilah. Jika ada yang sama akan saya ambil, ya, sehingga di situ nanti hanya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati saja yang kita pegang. Jadi nanti jika ada yang sama akan saya sendirikan. Jadi saya pilih salah satu saja. Paham ya? Silakan yang siswa perempuan terlebih dahulu untuk menanggal cara tertib dari kelas. Ada 9 keyakinan kelas yang sudah tertempel di 4 yang sudah saya sediakan, ya. Yang pertama, menjaga kebersihan kelas, menghormati guru, menjaga ketertiban kelas, bertanggung jawab, menutup jendela dan pintu saat ingin keluar, menjaga kerukunan kelas, menjaga fasilitas kelas, menghormati teman, jujur dalam melakukan sesuatu, menjaga peralatan kebersihan kelas. Bagaimana, apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama ini bisa disetujui bersama? Baik, kalau ini memang disetujui, maka setelah ini anak-anak saya minta untuk menulis nama dan tanda tangan sebagai bukti bahwa kalian sudah menyetujui keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taro Fahri Hasim Sorsono dari kelas 6A. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafi Ahmad Maulana dari kelas 6A. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia David Aloka dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Kaila Putri dari kelas 6A. Senang sekali. Sangat bersemangat. Senang sekali. Sangat senang karena seru sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab. Dapat membuat kita lebih disiplin. Karena dapat membuat kita menghargai orang lain. Akan membuat kita lebih baik lagi. Thank you.